sejatinya sebenarnya tidak akan menghilangkan penderitaan korban. Karena penderitaan korban itu kan tidak hanya dihitung dalam waktu secara kuantitatif. Katakanlah memberikan ganti rugi beberapa juta, kemudian bersangkutan bilang tidak. Sebenarnya dampaknya memang cukup kompleks di kemudian hari. Mungkin saja setelah dewasa dia juga masih mengingat bahwa dia dulunya adalah sebagai korban yang itu bisa saja akan masih terdampak. Maka tentu ketuntasan rehab terhadap korban memang harus dipastikan selain restitusi. Saya kira itu. Terima kasih atas dari Pak Kiti dan Pak Ketua juga di Pak Sekjen. Semoga penandatangan ini dan momen terbaik untuk kemajuan perlindungan anak di kemudian hari. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Sambutan yang kedua dari Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Alhamdulillah wa binasta'in ala kulli wajhin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KPAI, Bapak Dr. Susan MA, yang kami memang bersama-sama dengan banyak lembaga yang lain dan kami cukup dekat. Sahabat saya Pak Nahar, peneliti perlindungan khusus anak dari KPPA, yang memang selama ini sering sekali bersinggungan, bekerja sama, koordinasi dengan LPSK, Ibu Kepala Sekretariat, kemudian juga Ibu Ai, dan kita sebut Penggagas ya, Penggagas Negara Sekretariat, perlu kita memberikan apresiasi. Seluruh jajaran di KPAI dan seluruh jajaran di KPPA, pertama-tama karena kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Dan mohon izin Pak Ketua, kami hari ini ditugaskan untuk mewakili Pak Ketua LPSK dan Ibu Wakil Ketua LPSK yang kebetulan sedang berada di tugasan Pak Ketua ketemu dengan Kepala Binba. Sedangkan Pak Olivia sedang dinas Kemenasar, dan yang namanya pemain pengganti itu kan tidak pernah lebih baik dari yang kita. Jadi mohon maaf kalau saya katakan saya sendiri ini mungkin belum bisa menggantikan, namun insya Allah kita mencoba untuk memberikan beberapa hal perspektif yang mungkin bisa kita jadikan pedoman untuk langkah ke depan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tadi Pak Ketua sudah secara gamblang menyampaikan bahwa restitusi atau hak restitusi yang harus diberikan kepada korban anak yang dari kategorinya sudah disebutkan beberapa, itu adalah merupakan satu hal yang wajib ditindaklanjuti, dan kita sudah punya perangkat peraturan. Dan ini memang saya sendiri di LPSK rasanya, saya selalu menyampaikan, saya bilang Pak, kita dengan lembaga-lembaga yang lain ini memang kalau dalam agama punya wajib untuk melakukan kerjasama. Tidak mungkin LPSK itu berjalan sendiri melaksanakan kewenangan. Dan saya yakin juga KPAI itu tidak mungkin menjalankan sendiri, atau juga Panahal di KPPA harus mengerjakan.
Jadi kalau kerjasama itu hukumnya wajib. Nah karena wajib otomatis kita semua harus bergerak secara simultan, berkoordinasi. Kalau ada irisan itu wajar, tapi jangan sampai ada persaingan. Karena kalau persaingan itu pengelolaan karena target subjek untuk perintah kita itu sebetulnya adalah sama. Dan seperti yang saya kami tidak mungkin harus bersaing dengan perbedaan terapi karena kami biasanya bukan berada di bulu. Kami ini kalau sudah ada kasus di bawah baru kita bisa melakukan perlindungan. Itu pun dengan catatan harus ada permohonan. Jadi kalau ada permohonan, nggak ujung-ujung juga kita bisa melakukan perlindungan. Sehingga kerjasama yang nanti akan kita tindak lanjut kita katakan kesepakatan bersama antara tiga kementerian dan lembaga ini menjadi penting. Namun bagi saya Pak, tanpa kerjasama pun kita harus wajib bekerjasama. Ada hal mungkin yang ingin saya laporkan juga kepada Ibu Mas ya, bahwa kami di Undang-Undang Perlunasan Korban itu ditugaskan salah satu adalah untuk kerugian. Kerugian itu bagi orang. Kalau restitusi adalah kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Itu kami juga harus menghitung. Kemudian kompensasi itu adalah kerugian yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada korban. Khusus yang kompensasi itu hanya ada 2 tindak pidana yang berhak untuk mendapat kompensasi. Itu adalah tindak pidana pelanggaran HAM berat dan kedua adalah tindak pidana korupsi. Hanya saja di dalam prakteknya hanya tindak pidana terorisme yang tidak bisa dijalankan karena tindak pidana pelindungan HAM yang berat itu memang rasanya saat itu adalah pusat pengadilan yang memerintahkan negara untuk membayar kerugian berupa kompensasi kepada korban. Namun hak mereka bisa dilakukan dengan realisasinya di psikologis dan sosial. Sedangkan restitusi dan disebutkan yang salah satu adalah terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, penganiayaan, penyiksaan itu merupakan objek-objek yang memungkinkan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Dan LPSK memang yang ditugaskan untuk menghitung, sehingga kolaborasi antara KPAI kemudian dengan DPRA merupakan saya pikir adalah kalau kita memberikan hak yang sebelumnya kepada para korban yang menjadi korban dari pidana, otomatis kita harus berkolaborasi dan berkoordinasi. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dari rehabilitasi tidak hanya bentuk restitusi. Restitusi itu hanya sebagian, dan itu pun mohon maaf perhitungan yang kami tentukan pada jaksa untuk dimasukkan di dalam tuntutan dalam kasus tindak pidana ini itu kadang dikhususkan lagi belum sesuai jumlah kami jumlah yang kami itu besarnya 100 besar. Di aparat penegak hukum di kejaksaan kadang-kadang belum tentu juga dimasukkan dalam tuntutan. Jadi kadang-kadang di firewall pertama dari di aparat penegak hukum. Kemudian apabila kejaksaan itu sudah memasukkan di dalam tuntutan, belum tentu hakim memutuskan si korban ini mendapatkan hak restitusi. Kalaupun sudah mendapatkan putusan di keputusan hakim mereka mendapatkan hak restitusi, belum tentu juga pelaku membayarkan restitusinya. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana seorang korban itu untuk mendapatkan haknya itu harus mengalami jalan kami yang dibayarkan oleh pelaku itu tidak lebih dari
Itu totalnya kalau nggak salah kita total institusi yang dari terus hampir 4 miliar kalau salah ya, sekian. Itu yang dibayar oleh orang beberapa. Kenapa? Karena dalam putusan hakim itu ada kata-kata apabila tidak membayarkan restitusi itu mereka mendapatkan sesuatu yang lain, misalnya mahkamah mendadak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maksimal setahun. Seorang terdakwa 10 tahun, kita sebulan 2 bulan, maka tidak akan ada efek yang lain. Ada yang memang mereka tidak mampu. Dan tantangan kita sekarang ini adalah tantangan yang kalau saya sendiri katakan di LPSK kita mempunyai yang never ending challenge. Tantangan yang kita pernah cerita yang harus kita restitusi saya pikir memang sudah merupakan hak dan kita lanjutkan. Kalau perlu kita sudah bekerjasama dengan menyampaikan kepada Mahkamah Agung, kepada kejaksaan, terus banyak peraturan undang-undang turunan dari undang-undang pengelolaan itu banyak. Dan itu semua peraturan Kapolri termasuk dengan pedoman kejaksaan itu semua sudah ada. Dan bagaimana kita berkolaborasi memastikan bahwa restitusi 100% bisa dibayar. Terkait dengan rehabilitasi yang belum tuntas tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kami ingin juga melaporkan kepada Pak Ketua kepada Pak juga bahwa LPSK tahun ini sedang membangun fasilitas P4. Itu adalah fasilitas perlindungan, kemudian pemulihan dan pelatihan. Itu kita bangun di situ kami mendapatkan anggaran APBN, nanti berjalan rencananya tidak tahu, tapi kami mempercepat 2 tahun. Karena apa? Salah satunya, selain semua merupakan bagian dari pengelolaan kami di LPSK, kami ingin menyampaikan bahwa tidak semua rehabilitasi bisa berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Kasus-kasus yang kami tangani, misalnya kasus itu mereka tangani, itu hampir semua pelakunya adalah mantan korban. Pelaku sebelumnya hampir semua mantan korban. Contoh generasi nakal, seorang pelaku sodomi warga negara Indonesia di Inggris, itu sekarang objek yang bersangkutan umur 9 tahun orang dilecehkan secara seksual oleh anak. Jadi apa? Seorang korban ini berpotensi menjadi seorang orang pada suatu saat apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat. Nah, kami di LPSK dan di beberapa salah satu adalah Indonesia, yang adalah salah satu guru di Indonesia, bahwa kita ingin membuat satu fasilitas di mana korban bisa disembuhkan secara total. Kemudian LPSK salah satu yang bisa kasus itu korbannya sampai di atas 40 dan 100 di Bogor, di Jawa Timur, bahkan mereka yang mau mengajukan permohonan ke LPSK tidak bisa 10. Hanya 10 orang, bahkan mungkin mereka dari 10 staffnya turun menjadi 6. Karena mereka masih anak-anak, otomatis LPSK permohonan adalah orang atau wanita. Biasanya pada waktu kita melakukan pendekatan, saya mengatakan ini, anaknya nggak apa-apa, anaknya sudah siap, bisa main-main lagi,
Nanti kalau kita tidak pengadilan ini aib bagi keluarga, Pak. Ini kami akan malu. Saya cuma membayangkan one day, next 10 years, next 20 years, itu akan seperti time bomb. Jadi pekerjaan di KPI dan bukan main-main. Bapak Ibu itu mengemban tugas yang yang melebihi dari apa yang kita bayar. Kita tidak akan mau suatu waktu, suatu ketika para korban ini akan menjadi pelaku. Karena kalau menjadi pelaku, itu nanti bukan lagi direktur, bukan itu. Satu orang punya korban lebih dari satu. Kalau korbannya 10, mereka nanti rehabilitasi dengan baik, mereka akan menjadi pelaku 10. Pelaku 10 ini akan mempunyai korban yang tidak. Nah ini mungkin bahwa ada juga kita Pak Ketua bahwa kita harus jauh lebih serius karena mungkin yang seperti itu saya sampaikan bagaimana kita bisa memastikan eksekusi misalnya bisa diberikan secara utuh oleh pelaku, misalnya nanti ada hak sisa, ada yang diberikan negara untuk menyita harta dari pelaku untuk dibayarkan. Dan kemudian juga langkah-langkah lain, paksa apa yang diberikan kepada pelaku tersebut agar pelaku mampu dan mau membayarkan. Jadi yang bisa salah satu kami itu melakukan di dalam kaitannya hubungan dengan PDI, PDI kemudian kami siap kami siap karena BPK terutama kami tidak berada di ujung tombak, kami berada sebenarnya di tengah sampai di hilir, jadi kami siap memberikan layanan yang baik sekarang dalam kasus-kasus terutama kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Mohon maaf apabila tidak menanyakan sambutan ini ada hal yang berkenan yang harap kita semua selalu melakukan lingkungan kesehatan dan terus berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Bapak Hartesta MSI di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua KPI, Pak Nursidata, dan juga hari ini bersama Pak Karo Undang Mas dan Pak Astik Pusat serta Astik Perlindungan Khusus Anak dan Bapak Ibu sekalian ini juga diikuti kegiatan. Pertama, saya sampaikan terima kasih ke para KPI dan LPSK yang sampai hari ini kita tidak melepas hubungan baik dari mulai perpusat kebijakan sampai implementasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pengusaha. Nah, bicara soal perlindungan khusus anak, tadi Pak Ketua sampaikan bahwa banyak kasus yang ditangani termasuk KPI terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, lalu kemudian eksploitasi seksual anak, lalu kemudian kekerasan seksual anak. Ini kemudian dari dijelaskan oleh Pak Sekjen dan Pak Sidarta bahwa ada persoalan-persoalan yang masih menjadi catatan kita dan perlu diikhtiarkan untuk dimaksimalkan. Kenapa hari ini misalnya KPI, KPPA dan LPSK duduk di sini untuk memastikan penandatanganan MOU terkait dengan pemenuhan hak restitusi.
beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa ada beberapa catatan. Sebut saja misalnya dari sisi regulasi, kurang apa kita ada regulasi khusus untuk di perlindungan anak. Bicara soal persetubuhan, soal pencabulan, rasanya itu regulasinya sudah sangat maksimal, karena dikenal juga hukuman mati ditambah kebiri, ditambah hukuman identitas, ditambah lain-lain. Jadi ini menjadi catatan. Hanya yang jadi persoalan di Sekjen ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diundangkan, maka lalu kemudian kita mengenal hukuman penjara maksimal atau hukuman mati seumur hidup. Bahkan kasus terakhir untuk kasus HW di tingkat banding putusannya menjadi hukuman mati. Yang jadi persoalan secara regulasi adalah ketika hakim memutus hukuman mati atau hukuman seumur hidup akan berbenturan dengan pasal 67 KUHP. Jadi yang sudah dapat hukuman maksimal tidak bisa ditambahi hukuman tambahan. Lalu kemudian yang kedua, penjaranya bisa maksimal, pidana tambahannya tidak dapat, gitu ya, misalnya kalau hukuman mati dan lalu kemudian dendanya bisa maksimal. Lalu kemudian persoalannya, kalau pelakunya sudah dihukum maksimal, diberikan denda maksimal, lalu kemudian apa yang bisa dirasakan oleh korban? Ini yang menjadi catatan. Kalau seandainya berharap dari denda apa aja denda jatuh ke korban, denda sekian, lalu kemudian itu kembali ke kas negara. Lalu kemudian bagaimana? Yang tadi Pak Ketua sampaikan, sebesar apapun nilai uang, nilai ganti rugi, tidak akan menghilangkan dampak buruk dari kejahatan-kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, 12 April kemarin, ini ada terobosan. Terobosannya adalah ketika Pak Sekjen tadi mengatakan bahwa restitusi kompensasi itu hanya untuk kejahatan HAM berat dan terorisme. Maka sebentar lagi kalau sudah dapat nomor, lalu kemudian masuk dalam lembaga negara, undang-undang PDKS, maka tidak hanya yang menjadi korban HAM berat dan teroris yang akan dapat kompensasi, tetapi juga korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, karena hak korban ini penting. Jangan sampai misalnya pelakunya sudah maksimal, semua sudah aman, lalu kemudian siapa yang peduli dengan korban untuk memulihkan semua, sedangkan dia para korban misalnya dalam situasi tertentu, dalam kondisi yang tidak terkendali, dia akan menghadapi situasi buruk dan kemungkinan para korban akan menghadapi situasi hidup dan inilah kemudian penyempurnaan dari regulasi ini semakin kita dapatkan dari yang kemarin disahkan oleh pada tanggal 12 April tadi. Nah, terkait dengan hak restitusi, kami jelaskan di sini bahwa ketika misalnya sebuah tindak pidana lalu kemudian berdampak kepada diberikan hukuman penjara, diberikan denda, kalau misalnya tidak bisa bayar denda, lalu kemudian ada subsidi dana sekian atau 1 tahun. Lalu kemudian yang jadi persoalan berkaca dari kasus Heri Wirawan, karena hukumannya maksimal, lalu kemudian korban
harus dibayar restitusinya oleh negara, oleh unit dan pastinya langsung telepon ke saya. Benar? Ya, nggak benar. Karena aturannya nggak boleh. Restitusi itu kewajiban pelaku untuk membayar. Jadi nggak dikenal dalam positif kita, restitusi itu dibayar oleh negara. Oleh karena itu jalan tengahnya bahwa selain pelaku di penjara, selain pelaku diberikan denda, maka di dalam nomornya pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim wajib memberikan ganti. Wajib memberikan ganti. Lalu kemudian bagaimana proses? Nah, semua regulasi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, maka acaranya, hukum acaranya menggunakan contoh misalnya begini. Bagaimana mendapatkan hak restitusi? Pokoknya semua orang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, melihat, mendengar, mengalami, dia berhak atau bisa lapor. Lapornya kemana? Ada 4 lembaga yang berhak dilapori. Menurut satu adalah dapat lapor ke UPTD BPK. Yang kedua, UPT milik sosial, atau dinas sosial. Ada balai, ada bakti sosial. Tapi yang ditunjuk ya, nanti ini yang perlu diatur. Lalu kemudian yang ketiga, lembaga penyedia layanan. 3, selain kepolisian. Jadi ini ada 4 yang diberikan mandat untuk menerima laporan. Setelah laporan itu, maka kemudian ini masuk ke penyidik, ke penuntut, lalu kemudian ke pengadilan. Nah, proses ini berjalan, laporan ini berjalan, lalu kemudian yang lembaga yang dilapori itu melaporkan ke kepolisian, maka penyidik dalam 1 kali 24 jam wajib memberikan perlindungan sementara. 1 kali 24 jam memberikan perlindungan sementara. Lalu kemudian 1 kali 24 jam berikutnya penyidik, nah ini berkoordinasi dengan korban dan LPSK. Nah dari situlah kemudian diajukan LPSK membentuk, kemudian penuntut melanjutkan, dan pengadilan nanti akan memutuskan. Jadi ketika nanti jumlah besarannya sudah ditop oleh putusan hakim, maka inilah yang harus ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa restitusi itu bukan pidana pokok, bukan pidana tambahan, tetapi hak korban. Jadi dalam undang-undang TPKS itu dikenal ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ada pemberatan, ada tindakan, dan ada hak korban. Hak korban itu ada 3, hak korban dalam penanganan, hak korban dalam pemulihan. Restitusi ini masuk dalam kategori hak korban dalam pemulihan pasca proses peradilan. Jadi ini dijamin. Jadi hukumnya wajib. Jadi kita yang biasa turun di lapangan nanti tinggal lapor sama Pak Sekjen sama Pak Mbak, karena ini wajib, maka dipastikan prosesnya harus berjalan. Nah ini dari sisi regulasi yang menjadi persoalan. Yang kedua, belum semua SDM pelaksanaan juga tersosialisasikan dengan baik, sehingga seringkali mengimplementasikan undang-undang perlindungan anak, misalnya sering luput, misalnya hanya menggunakan undang-undang 35 tahun 2014 hingga melirik undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang beda. Misalnya ketika ada tindak pidana terkait dengan persetubuhan, ayatnya beda. Kalau undang-undang 35 itu hanya 3 ayat.
yang pemberatan terkait sampai maksimal hukuman mati, pidana dengan tambahan, kebiri, dan identitas, itu hanya ditemukan di Undang-Undang 12 tahun 2015. Sehingga ketika menetapkan pasal yang salah, maka penyelesaian hukumnya juga menjadi keliru. Kalau tidak didampingi, dia akan masalah. Woro-woro misalnya penegakan hukumnya bisa maksimal. Apalagi soal restitusi, apalagi soal hak korban. Oleh karena itu maka kita kumpul di sini di KPAI, kita berharap paling tidak 3 lembaga itu bisa mengawal baik. Di samping undang-undang yang baru ini juga mengatakan bukan hanya APH yang perlu diklarasi, tapi para pendamping korban juga perlu diklarasi. Lalu kemudian yang ketiga, di samping hak korban itu, maka tadi ada hak korban terkait dengan penanganan dan perlindungan. Maka ke depan keberadaan dari sarana prasarana ini juga perlu ditingkatkan. Jadi UPTD-PPA model baru ini tugasnya bertambah. Dari yang sebelumnya ini dikenal tugas, berikutnya adalah 11 tugas. 11 tugas itu, 4 tugas itu harus dikerjasamakan dengan lembaga atau kementerian yang mengurus kesehatan, dengan sosial, dengan hukum dan HAM, dan ada beberapa tugas yang harus difasilitasi sendiri. Jadi ini yang dimandatkan dalam pidana. Sekali poinnya adalah bahwa ini di samping tadi regulasi SDM sarana yang perlu disiapkan dengan kapasitas yang mumpuni sehingga kepentingan korban bisa dioptimalkan, gitu ya, sampai pemulihan yang paling benar. Seperti dari LPSK akan membangun pusat layanan seperti itu. Yang terakhir adalah pentingnya bahwa kita melibatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana kita, aparat penegak hukum tahu, bagaimana KPAI tahu kalau saat ini nggak ada yang lapor. Bagaimana masyarakat misalnya nggak punya kesadaran untuk lapor. Beberapa kasus yang terjadi sebenarnya referensinya adalah kasus kalau ibunya, kalau anaknya nggak berani, kita nggak tahu apakah 13 anak ini bisa diselamatkan. Artinya kalau nggak lapor, mereka anak-anak yang menjadi korban dia akan menghadapi persoalannya, memikul beban itu sendiri. Nah sekarang upaya-upaya dalam maksimal ini kita berharap dapat mengoptimalkan kita dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di antaranya adalah anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang, korban eksploitasi seksual, korban eksploitasi. Mudah-mudahan ikhtiar KPAI dan PSK dan KPA dapat lebih memberikan nilai manfaat anak-anak kita untuk mendapatkan perlindungan lebih baik lagi. Demikian yang dipanggil semua ya. Dipanggil semua ya. Agenda selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama 3 lembaga antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana. Untuk itu kami mengundang pada Pak Ketua, kemudian Pak Sekjen dan Pak Deputi untuk bisa hadir di sini. Yang pertama kami persilakan Bapak Ketua KPAI untuk menandatangani terlebih dahulu perjanjian kerjasama 3 lembaga ini.
Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sekjen dari LPSK. Selanjutnya pada Bapak Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Selanjutnya Bapak bersama, Bapak Ibu, dan Bapak Asdet yang bisa bergabung. Ibu Asdet, Karo dari LPSK. Agak ke sini dulu, satu dua bisa Pakai masker? masker. Pakai masker. Satu dua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu konferensi pers. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dari media agar bisa hadir ataupun sudah ada di dalam dan sudah ada di dalam Zoom agar bisa bergabung dan memperhatikan terkait jalannya konferensi pers kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rekan media yang hadir di maupun Zoom, kami persilahkan bertanya di jalan-jalan kita duduk lama ini dengan tujuan membantu kita untuk bisa berjalan di lapangan sehingga di bagian ikhtiar yang ingin kita sampaikan masyarakat bukan hanya sebatas pengawasan berbagai kasus kebaikan kebutuhan bagaimana sistem perlindungan di berbagai daerah seharusnya sesuai dengan serta semangat perspektif yang sama frekuensi terkait dengan anak. Mungkin saya kasih kesempatan, adakah yang lebih lain langsung terlihat untuk raise hand? Di sini ada balasannya, saya panggil aja langsung balasannya. Di unmute mungkin ya, tapi masih mute. Di sini ada teman-teman dari Kompas, dari KPR, dari pipa.co.id dan lain-lain yang belum disebutkan. Yang di sini adakah teman-teman?
Ini kenal ini dari website semua dari KPI. Ada mas, bisa di-unmute nggak? Mungkin itu sistemnya yang semua. Lainnya ada layar lainnya. Semua sudah. Atau bisa pakai chat. Iya. Saya Oke. Saya kira kita sudah membuka tanya jawab ini, tapi melihat situasi dan kondisi Mas Yud ya di Zoom dan juga yang hadir kita belum mungkin bersosialisasi juga di teman-teman media tidak menjadi masalah. Nanti bisa langsung bertanya kalau ada yang mau bertanya atau bapak yang bisa mengerti. Saya kira untuk seluruh aktivitas karena saya yakin ini di luar masih ada aktivitas yang harus dikerjakan. Demikian yang bisa kami fasilitasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita dan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kekuatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.